Pernahkah kalian memperhatikan benda-benda di sekitar kalian seperti bola, kotak susu, mainan Rubik, kon, dan sebagainya? Jika diperhatikan, ternyata bentuk benda itu beragam ya. Ada yang kotak, ada yang bulat, dan lain-lain. Nah, ternyata bentuk benda itu tidak hanya kotak dan bulat loh teman-teman, tapi ada berbagai macam jenis bentuk benda yang lainnya. Nah, agar lebih tahu, mari simak video berikut ini yuk. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama ada bangun ruang sisi datar. Apa itu bangun ruang sisi datar? Bangun ruang sisi datar merupakan bangun ruang yang sisinya itu berbentuk bangun datar. Nah, ada beberapa jenis bangun ruang sisi datar. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada kubus. Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi 6 buah bangun datar berbentuk segi empat dan kongruen. Nah, kita bisa lihat di sini gambar kubus. Kubus itu katanya apa? Memiliki 6 buah bangun datar yang berbentuk segi empat. Nah, kita bisa lihat nih di gambarnya. Yang bagian depan segi empat, bagian kanan segi empat, bagian atas segi empat, dan sisi-sisi lainnya itu berbentuk segi empat. Dan juga apa tadi? Kongruen. Nah, setelah kita tahu nih definisi dari kubus, apa aja sih ciri-ciri kubus? Kita lihat. Oke, ciri-ciri kubus yang pertama yaitu memiliki 6 sisi yang sama luas. Nah, tadi dari definisinya pun kita sudah mengetahui bahwa kubus ini memiliki sisi berbentuk persegi yang kongruen, artinya sisi-sisi tersebut akan sama luasnya. Kemudian yang kedua, sisi kubus berbentuk persegi. Kita bisa lihat di gambarnya berbentuk persegi. Kemudian memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jumlahnya ada 12 rusuk dan sama panjang. Kemudian memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian memiliki 12 diagonal sisi yang sama panjang dan memiliki 4 diagonal ruang. Setelah kita tahu ciri-ciri kubus, kita lihat yuk sekarang bagaimana sih cara menghitung luas permukaan kubus itu. Nah, kita bisa melihat gambar di sebelah kanan layar terlebih dahulu. Nah, ini adalah jaring-jaring kubus. Pada kubus ini kita bisa melihat ada 6 buah sisi atau bidang yang semuanya itu berbentuk persegi. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini merupakan sebuah persegi yang sisinya itu sama panjang. Dari jaring-jaring ini kita bisa mengetahui bahwa luas permukaan kubus itu adalah jumlah seluruh bidang pada kubus. Karena ini merupakan persegi, artinya ketika kita ingin menghitung luasnya itu adalah sisi kali sisi. Dan sekarang perseginya ada 6. Oleh karena itu luas permukaan kubusnya adalah 6 dikali sisi dikali sisi. Oke, tadi kita sudah bahas ciri-ciri kubus, pembuktian luas permukaan kubus. Nah, yang terakhir kita akan melihat pembuktian volume kubus. Di sini ada sebuah gambar kubus yang kosong, tidak ada isi apa-apa. Nah, kemudian kita akan mencoba membuktikan rumus volume kubus sisi kali sisi kali sisi. Dari mana sih rumus ini didapat? Nah, kita bisa lihat gambar yang selanjutnya. Kita coba isi kubus yang kosong tadi dengan beberapa kubus yang ukurannya lebih kecil untuk memenuhi kubus yang kosong ini. Nah, di sini untuk alasnya tersendiri, kubus ini dapat diisi oleh 4 kubus satuan. 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk tingginya ini juga ternyata dapat diisi oleh 4 kubus satuan. 1, 2, 3, 4. Dan ketika seluruh alas ini diisi oleh
kubus-kubus kecil ini hasilnya akan berjumlah 16 kubus satuan. Nah, kemudian kalau kita isi seluruh kubus yang kosong ini dengan kubus-kubus yang kecil ini, ternyata hasilnya itu ada 64 kubus satuan. Nah, jadi volume kubus itu ternyata bisa dihitung dengan cara menghitung banyaknya kubus satuan yang ada pada alas kubus dan juga dikali dengan tinggi kubus. Hasilnya itu 64 kubus. Atau kita bisa langsung kalikan sisi kali sisi kali sisinya. Jadi alas kubus tadi panjangnya dikali lebarnya dan juga dikali tingginya. Ini menghasilkan angka 64 kubus satuan. Oke, kita sudah selesai membahas yang kubus, kemudian kita akan pindah ke bangun ruang sisi datar yang selanjutnya, yaitu balok. Pertama kita akan bahas definisinya dulu. Apa itu balok? Balok merupakan bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan serta memiliki bentuk persegi panjang. Nah, di sini dari gambarnya kita bisa langsung mengetahui pembuktian definisi dari balok ini. Tadi katanya memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama. Jadi sisi depan itu sama dengan sisi belakang, sisi kanan itu sama dengan sisi kiri, dan sisi atas sama dengan sisi bawah. Kemudian saling berhadapan dan juga memiliki bentuknya persegi panjang. Sekarang setelah bahas definisi, kita akan mengetahui ciri-ciri balok itu apa aja. Yang pertama, ada 6 sisi dengan 2 berbentuk persegi dan 4 berbentuk persegi panjang. Nah, kita bisa lihat di sini persegi panjangnya ada 1, 2, 3, dan 4. Depan, belakang, atas, dan bawah. Kemudian sisanya persegi. Selanjutnya memiliki 8 titik sudut. Kita bisa hitung sendiri dari gambarnya. Kemudian yang ketiga memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Sama seperti kubus tadi ya. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Nah, kita juga bisa hitung langsung. Dan selanjutnya memiliki 4 diagonal ruang. Dan yang terakhir memiliki 6 diagonal bidang. Setelah ciri-ciri balok, kita akan melihat pembuktian luas permukaan balok. Oke, seperti biasa, kita akan melihat jaring-jaringnya terlebih dahulu. Tadi di definisi dibahas bahwa balok itu memiliki 3 pasang sisi yang sama panjang. Nah, di sini juga kita bisa lihat sisi 1 dengan sisi 5 itu memiliki panjang yang sama. Kemudian 2 dan 4, 3 dan juga 6. Sehingga ketika kita ingin menghitung luas balok, kita bisa melakukannya dengan cara menghitung 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Karena itu tadi, setiap sisinya itu memiliki pasangan. Jadi kita bisa kalikan dengan 2, kalikan dengan 2, dan juga kalikan dengan 2. Dan hasilnya tinggal dijumlah. Selanjutnya ada pembuktian volume balok. Sama seperti kubus tadi, kita itu akan mencoba mengisi balok dengan beberapa kubus kecil. Dan di sini dari balok ini kita lihat bahwa kubus kecil yang bisa mengisi panjang balok ini ada 6 kubus satuan. Kemudian untuk lebarnya ada 4 kubus satuan dan tingginya ada 4 kubus satuan pula. Nah, untuk bisa menghitung keseluruhan dari balok ini, kita ternyata bisa mengalihkan panjang kali lebar dan juga dikali tinggi. Jadi ketika kita mengalihkan panjang kubus satuan, lebar kubus satuan, dan juga tinggi kubus satuan, itu ternyata bisa menghasilkan volume
yang mengisi kubus ini, yaitu 96. Maka dari itu, volume kubus bisa kita cari dengan cara mengalihkan panjang kali lebar dikali tinggi. Oke, definisi sudah, ciri-ciri sudah, pembuktian luas sudah, pembuktian volume sudah. Kita akan langsung ke bangun ruang yang ketiga. Bangun ruang sisi datar yang ketiga itu adalah prisma segitiga. Apa itu prisma segitiga? Prisma segitiga merupakan bangun ruang yang mempunyai alas dan atap berbentuk segitiga. Nah, kita bisa lihat dari gambarnya, alasnya berbentuk segitiga dan juga atapnya berbentuk segitiga. Nah, kemudian apa aja sih ciri-ciri prisma segitiga? Yang pertama, memiliki 6 titik sudut. Nah, kita bisa lihat di gambarnya, bisa hitung juga titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian memiliki 9 rusuk. Kita bisa buktikan juga dari gambarnya. Kemudian yang ketiga, memiliki 5 bidang sisi. Yang keempat, rusuk tegak prisma sama dan sejajar, dan yang terakhir, jaring-jaring prisma segitiga berupa 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Nah, ini semua bisa kita buktikan dari gambarnya ya. Oke, next. Ada pembuktian luas permukaan prisma segitiga. Oke, kita lagi-lagi bisa melihat dari jaring-jaring prisma segitiga. Jadi dari jaring-jaring ini kita bisa lihat bahwa ada 3 sisi yang sama, yaitu 1, 3, dan 5, dan juga ada 2 sisi yang sama juga, yaitu 2 dan 4. Nah, jadi untuk bisa menghitung keseluruhan luas permukaan prisma segitiga, kita bisa menghitungnya dengan luas daerah 2 ini ditambah dengan luas daerah 4. Kemudian ditambah lagi dengan luas daerah 1, 3, dan 5. Atau singkatnya, ketika kita akan menghitung luas prisma segitiga, kita bisa menghitung 2 kali luas alas. Nah, ini 2 dan 4 kita bisa sebut itu sebagai luas alas. Jadi kita bisa menghitung 2 kali luas alasnya, yaitu luas alas yang 2 dan juga 4, dan juga ditambah luas selimut. Selimut itu luas daerah 1, 3, dan 5. Selanjutnya, ada pembuktian volume prisma segitiga. Oke, di sini kita lihat sebuah gambar balok. Nah, balok ini ketika kita belah menjadi 2 bagian, ternyata akan menghasilkan 2 buah prisma segitiga. Nah, dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata volume prisma itu sama dengan setengah volume balok. Nah, kita sama-sama tahu bahwa volume balok tadi apa? Panjang kali lebar dikali tinggi. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa volume prisma itu setengah dari luas alas dikali tinggi. Oke, yang keempat. Yang keempat kita punya prisma segi 4. Prisma segi 4 itu merupakan prisma dengan alas berbentuk segi 4 atau memiliki sisi 4. Nih, kita lihat ya, berbentuk segi 4. Kemudian apa aja ciri-ciri prisma segi 4? Yang pertama, mempunyai 6 sisi. Nah, ini sama seperti bangun balok tadi, ada depan, ada belakang, ada samping kanan, samping kiri, ada atas dan bawah. Jadi memiliki 6 sisi. Kemudian memiliki sisi alas dan sisi tutup berbentuk segi 4. Nih, kita bisa lihat ya, memiliki 12 rusuk dan juga memiliki 8 titik sudut. Selanjutnya kita lihat luas permukaan prisma segi 4. Nah, di sini ada sebuah gambar prisma segi 4. Untuk bisa menghitung luas permukaannya, kita harus menghitung seluruh luas daerah sisi datarnya. Nah, di sini ada alas. Alas itu untuk menghitung luasnya kita bisa menghitung dengan cara panjang dikali
lebar. Kemudian di sini ada persegi panjang yang bagian depan, kita bisa menghitung dengan cara panjang dikali tinggi. Kemudian di sisi kanannya ada persegi panjang juga, kita bisa menghitungnya dengan lebar dikali tinggi. Karena masing-masing sisi ini memiliki pasangan, kita bisa mengalikannya dengan 2. Jadi 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Dan ketika diuraikan, ini akan menghasilkan luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Atau bisa kita rumuskan juga dengan 2 kali luas alas ditambah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar dikali tinggi. Nah, jadi atau lebih singkatnya lagi, kita bisa rumuskan bahwa luas permukaan prisma segi 4 itu ternyata sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Pembuktian volume prisma segi 4. Nah, gambarnya masih sama ya, dan sebetulnya ini sama seperti pembuktian volume balok dan juga kubus. Kita bisa membuktikannya dengan cara mengisi prisma segi 4 ini dengan beberapa kubus yang sama tentunya, dan kita isi sampai penuh. Nah, otomatis karena sama pembuktiannya, kita juga bisa menyimpulkan bahwa untuk mengukur volume prisma segi 4, kita bisa mencarinya dengan cara panjang dikali lebar kali tinggi atau luas alas dikali tinggi. Karena kan di sini luas alasnya persegi. Persegi itu adalah panjang kali lebar ini dan dikali tingginya. Selanjutnya kita ke bangun ruang sisi datar yang kelima. Nah, di sini ada 5 segitiga. 5 segitiga itu merupakan bangun ruang berjenis limas yang mempunyai sisi alas berbentuk segitiga. Nih, jadi bentuk alasnya segitiga ya. Kemudian apa saja sih ciri-ciri limas segitiga? Yang pertama, alas limas itu berbentuk segitiga. Nah, kita tadi sudah menyadarinya pula dari definisi ya. Kemudian yang kedua, setiap titik sudut sisi alas limas terdapat rusuk sisi tegak yang ujungnya bertemu di satu titik. Nih, ya, jadi ada sisi tegaknya. Kemudian semua sisi limas berbentuk segitiga. Nah, kita bisa lihat juga bahwa semua sisinya berbentuk segitiga. Kemudian yang keempat, memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Memiliki 6 rusuk dan juga mempunyai 4 titik sudut yang kesemuanya merupakan titik puncak. Titik puncak, titik puncak, titik puncak, titik puncak. Selanjutnya ada pembuktian luas permukaan limas segitiga. Nah, ketika kita lihat jaring-jaring limas segitiga, ini ada 4 sisi ya, yang tadi bentuknya segitiga, dan kita sudah sama-sama tahu bahwa untuk menghitung luas permukaan suatu bangun ruang, kita harus menghitung luas seluruh bidang sisi datarnya. Nah, di sini otomatis kita harus mencari luas alasnya ditambah juga luas sisi yang pertama, luas sisi yang kedua, dan juga luas sisi yang ketiga. Atau kita juga bisa simpulkan untuk menghitung luas limas segitiga, kita bisa menghitungnya dengan cara luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Selanjutnya ada pembuktian volume limas segitiga. Nah, di sini kita melihat sebuah kubus. Kita membuktikannya itu dengan sebuah kubus. Nah, dari gambar kubus ini ternyata terdapat 6 bangun limas. Ada TABCD, TABCD, ada TBCGF, TBCGF, ada juga TCDHG, TCDHG,
dan juga ada T, A, D, H, E, dan seterusnya. Nah, limas-limas tersebut memiliki bentuk alas yang sama, yaitu berbentuk persegi dengan panjang sisinya adalah S, serta memiliki tinggi yang sama pula, yaitu T sama dengan setengah S. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa 6 kali volume limas sama dengan volume kubus. Volume kubus tadi apa? Sisi kali sisi kali sisi. Oleh karena itu, volume limas kita bisa cari dengan cara 1/6 dikali sisi pangkat 2 dikali sisi. Atau setelah kita hitung sampai bawah, kita akan mendapatkan rumus 1/3 dikali sisi kuadrat dikali tinggi. Oleh karena itu, untuk mencari volume limas, kita bisa menghitungnya dengan cara 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Selanjutnya, ada limas segi 4. Limas segi 4 merupakan bentuk ruang yang memiliki alas segi 4 mulai dari persegi panjang, trapesium, jajar genjang, layang-layang, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian apa saja ciri-ciri limas segi 4? Yang pertama, alas limas itu berbentuk segi 4. Yang kedua, ada 5 titik sudut yang terdiri dari 4 sudut alas dan 1 sudut berada di puncak. Ini. Kemudian memiliki 8 rusuk, dan yang terakhir punya 5 sisi. 1 sisi berupa alas segi 4 dan 4 sisi lainnya merupakan bidang tegak berbentuk segitiga. Bagaimana cara menghitung luas permukaan limas segi 4? Nah, kita sudah sama-sama tahu juga untuk menghitungnya sama, kita harus menghitung seluruh luas daerah sisi datarnya. Oleh karena itu, kita harus menghitung luas alasnya, luas sisi pertama, luas sisi kedua, ketiga, dan keempat. Oleh karena itu, untuk menghitung luas permukaan, kita bisa mencarinya dengan cara luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Untuk pembuktian volumenya pun sama seperti limas sebelumnya. Kita bisa membuktikannya dengan kubus yang ternyata bisa diisi oleh 6 buah limas. Sehingga pada akhirnya ditemukanlah rumus 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oke, itu adalah yang terakhir. Selanjutnya kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung. Oke, selanjutnya kita ke bangun ruang sisi lengkung. Jadi dibentuk oleh sebuah sisi yang melengkung. Di sini kita akan membahas 3 jenis bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama ada tabung. Tabung itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Apa saja ciri-ciri tabung? Yang pertama, memiliki 3 bidang sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut. Dan yang kedua, memiliki bidang alas dan tutup berupa lingkaran, memiliki sisi tegak berupa bidang lengkung yang dinamakan selimut tabung. Kemudian yang keempat, memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk alas dan juga rusuk tutup. Dan yang terakhir memiliki tinggi tabung, yaitu jarak antara titik pusat alas dan titik pusat tutup. Selanjutnya, pembuktian luas permukaan tabung. Nah, di sini kalau kita lihat dari jaring-jaringnya, di sini ada sebuah persegi panjang dan juga ada 2 buah lingkaran. Oleh karena itu, ketika kita ingin menghitung luas alasnya, kita bisa cari dengan cara V kali R kuadrat. Dan untuk rumus luas selimut, kita bisa mencarinya dengan 2VR kali T. Akhirnya ditemukanlah sebuah rumus luas permukaan tabung dengan cara mengalikan 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Terakhir ada pembuktian volume tabung.
Nah, di sini kita mencoba membuktikannya dengan cara mengisi sebuah tabung dengan air dari 3 buah kerucut. Tapi syaratnya tinggi dan jari-jarinya itu ukurannya sama. Nah, ketika kita coba ternyata volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Nah, ketika kita jabarkan, ternyata volume tabung itu akan memperoleh V dikali R kuadrat dikali T. Oke, lanjut ke bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu kerucut. Kerucut itu merupakan sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Apa saja ciri-ciri kerucut? Yang pertama, memiliki 2 sisi, kemudian memiliki 1 titik sudut, dan juga memiliki 1 rusuk. Bagaimana luas permukaan kerucut? Nah, di sini kita bisa lihat gambar jaring-jaring kerucut, itu bisa kita lihat di sini ada alas dan juga ada selimutnya. Otomatis untuk bisa menghitung luas permukaannya, kita harus mencari luas alas dan juga luas selimutnya. Atau ketika dijabarkan dengan rumus, ini akan menghasilkan V kali R dikali R tambah S. Selanjutnya ada volume kerucut. Nah, ini sama seperti tabung tadi ya, jadi kerucut itu bisa mengisi sebuah tabung. Jadi volume kerucut itu merupakan 1/3 dari volume tabung. Jadi volume kerucut itu berarti sama seperti 1/3 luas alas dikali tinggi, atau 1/3 dikali V kali R kuadrat kali T. Selanjutnya ada bola. Bola itu merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada 1 titik yang sama. Apa saja ciri-ciri bola? Yang pertama, hanya memiliki 1 bidang sisi. Yang kedua, tidak memiliki sudut dan juga rusuk. Bagaimana pembuktian luas permukaan bola? Nah, kita mencoba membuktikannya dengan kulit jeruk. Ternyata luas setengah bola sama dengan luas 2 lingkaran. Jadi kulit jeruk ini kita coba tempelkan ke 2 buah lingkaran dan ternyata bisa memenuhi 2 lingkaran ini. Jadi di sini disimpulkan bahwa ternyata luas setengah bola itu sama dengan 2 kali luas lingkaran, yang artinya ketika kita ingin mencari luas satu bola itu pasti 4 dikali luas lingkaran. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan ternyata luas bola itu sama dengan 4 kali V kali R kuadrat. Yang terakhir ada pembuktian volume bola. Nah, kita mencoba membuktikannya kembali dengan mengisinya dengan air dari kerucut. Di sini ternyata volume setengah bola itu sama dengan 2 kali volume kerucut. Yang artinya ketika kita ingin mengisi satu bola, artinya kita bisa mengisinya dengan 4 kali volume kerucut. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume bola itu adalah 4 kali 1/3 V R kuadrat kali T. Seperti itu. Mudah-mudahan semuanya sekarang sudah mengerti. Ternyata bangun ruang itu ada 2 jenis, ada bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi lengkung, yang masing-masingnya itu memiliki beberapa jenis lagi. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Oke, jadi gimana nih? Sudah mendapatkan ilmu baru kan? Nah, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan ilmu baru. Sampai bertemu di video selanjutnya.